Apa yang terjadi ketika tiga negara bersatu dalam sebuah serangan besar? Sebuah serangan yang mengubah suasana pesta di Tel Aviv menjadi lautan api dan darah. Klub malam yang selama ini menjadi tempat hiburan paling populer di kota, hancur dalam sekejap. Siapakah yang berada di balik serangan brutal ini? Dan bagaimana dunia merespons tragedi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jika kalian suka dengan cerita-cerita yang menguras perasaan dan penuh kejutan, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah viral lainnya. Saya juga ingin tahu dari mana kalian menonton video ini, jadi tuliskan asal kota kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang sudi untuk like, subscribe, saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Malam itu, Tel Aviv dipenuhi oleh suasana yang riuh dan penuh energi. Klub malam di pusat kota menjadi titik temu bagi ribuan orang yang ingin melepas penat setelah rutinitas sehari-hari. Lampu neon yang berkelap-kelip memantulkan warna-warni mencolok, menambah semarak suasana yang sudah sangat hidup. Musik berdentum keras dari DJ terkenal yang sedang memimpin panggung. Lantai dansa penuh sesak, pengunjung yang berpakaian trendy menikmati setiap detik dari malam yang tak terlupakan itu. Beberapa pasangan berdansa dengan penuh semangat, sementara kelompok teman-teman saling tertawa, menyeka peluh di dahi. Ada pula yang hanya duduk di meja VIP, menikmati minuman dan berbincang hangat. Keadaan seolah-olah menciptakan dunia yang terpisah dari kekacauan yang tengah melanda dunia luar. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa menit lagi, semuanya akan berubah. Di luar, suara kendaraan melintas di jalan-jalan kota, namun tidak ada yang mengira bahwa kehancuran sedang mengintai di udara. Pesawat-pesawat dan drone tidak terlihat di langit malam, namun sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan sedang mendekat. Di dalam klub, semuanya berjalan seperti biasa. Semua orang menikmati hidup tanpa memikirkan ancaman yang bisa datang kapan saja. Namun, detik demi detik, situasi yang tenang itu berubah menjadi ketegangan yang tidak terduga. Peringatan yang sebelumnya diabaikan mulai berbunyi, namun dalam hiruk-pikuk musik dan tawa, suara alarm tersebut hampir tidak terdengar. Wajah-wajah yang sebelumnya ceria mulai tampak kebingungan, tetapi suasana masih belum berubah sepenuhnya. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan besar sudah menunggu untuk merobek kebahagiaan mereka. Tiba-tiba, langit di atas Tel Aviv mulai menyala. Pada awalnya, kilatan cahaya tersebut tampak seperti kilat, tetapi segera menjadi jelas bahwa ini bukan sembarang badai. Serangan pertama datang dari langit. Ratusan drone kamikaze, yang diluncurkan dari Mesir dan Qatar, muncul dari balik awan malam yang gelap. Mereka datang dengan kecepatan tinggi, menjatuhkan bom kecil yang meledak di udara, mengarah langsung ke pusat pertahanan Iron Dome Israel yang terkenal kuat itu. Sistem pertahanan yang dirancang untuk melindungi Tel Aviv dari serangan rudal tampaknya kewalahan dengan ribuan drone yang datang secara bersamaan. Namun, ini hanyalah bagian pertama dari rencana besar yang telah disusun oleh negara-negara tersebut. Mesir dan Qatar, dengan tujuan mengalihkan perhatian, memaksa Iron Dome untuk sibuk menghadapi ribuan drone kamikaze. Sementara itu, di belahan dunia lain, Iran menunggu momen yang tepat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, saat-saat menegangkan itu pun tiba. Iran, yang mempersiapkan serangan utama mereka, menekan tombol peluncuran rudal balistik mereka. Sejumlah besar rudal langsung meluncur menuju Tel Aviv. Iron Dome, yang masih disibukkan dengan ribuan drone, tidak mampu melindungi kota dari serangan yang lebih besar ini. Tanpa peringatan lebih lanjut, ledakan besar mengguncang langit dan bumi, membelah malam yang tenang. Suasana pesta yang semula dipenuhi tawa dan musik berubah menjadi neraka. Api dan asap mulai menyebar dengan cepat di seluruh kota. Klub malam yang semula menjadi tempat bersenang-senang berubah menjadi reruntuhan yang penuh kebakaran. Di lantai dansa, ratusan orang terjatuh dan terjebak dalam kepanikan yang luar biasa. Nyawa yang sebelumnya penuh harapan, kini tak lebih dari angka dalam statistik kekejaman perang yang tak terbayangkan. Dalam kekacauan ini, tidak ada yang bisa selamat begitu saja. Bahkan mereka yang berlari keluar, mencoba menghindari api yang merambat begitu cepat, tidak punya kesempatan untuk menghindar dari kehancuran yang datang begitu mendalam. Seluruh kota dipenuhi oleh teriakan dan tangisan, dengan beberapa orang berusaha menyelamatkan teman dan keluarga mereka. Saat debu mulai turun dan api mulai mereda, Tel Aviv yang pernah megah kini hancur. Dan di atas semua itu, terdengar suara ketegangan dari seluruh dunia. Reaksi internasional mulai datang, namun semuanya terlambat. Tragedi ini sudah terjadi,
dan dunia belum siap untuk menerima kenyataan bahwa pertempuran besar telah dimulai. Saat malam semakin larut, ketenangan Tel Aviv mulai dipecah oleh suara yang tak biasa. Di luar kota, ribuan drone kamikaze telah disiapkan. Drone-drone ini, dengan desain khusus untuk menghancurkan target besar, dirancang untuk menembus pertahanan terbaik yang ada. Sementara itu, sistem pertahanan Iron Dome Israel, yang selama ini terkenal dengan kemampuannya untuk menangkis serangan rudal, tidak pernah menghadapi serangan sebesar ini. Negara-negara seperti Mesir dan Qatar, yang sudah lama terlibat dalam ketegangan dengan Israel, kini bersatu dalam operasi yang akan mengguncang dunia. Serangan ini dimulai dengan langkah yang sangat terencana. Ribuan drone yang diluncurkan secara bersamaan dari Mesir dan Qatar datang dari arah yang tidak terduga. Mereka meluncur dengan kecepatan tinggi, berbaris rapi dan menyebar, menuju Tel Aviv. Iron Dome, yang selama ini dikenal dengan ketangguhannya dalam menghancurkan rudal-rudal yang datang, kini harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Setiap drone yang datang membawa bahan peledak kecil, dirancang untuk meledak tepat di udara, mengalihkan perhatian sistem pertahanan, dan membuka jalan bagi serangan utama. Peringatan berbunyi keras, menggema di seluruh sistem pertahanan Israel. Tentara Israel yang berjaga di pusat komando melihat ribuan titik merah di layar radar mereka, menandakan bahwa serangan besar-besaran sedang berlangsung. Iron Dome mulai bekerja, menembakkan rudal anti-rudal untuk mencegat drone yang datang. Namun, dengan begitu banyak drone yang meluncur, Iron Dome tidak mampu menangani semuanya. Dalam hitungan detik, drone-drone tersebut sudah berhasil melewati beberapa lapisan pertahanan, dan sebagian besar dari mereka mulai meledak di udara, menciptakan ledakan besar yang mengguncang langit Tel Aviv. Beberapa drone bahkan berhasil menembus pertahanan dan jatuh di beberapa titik strategis, mengirimkan ledakan-ledakan kecil yang menghancurkan gedung-gedung di sepanjang jalan. Sementara itu, di pusat komando, petugas-petugas Israel terkejut dengan jumlah serangan yang terus meningkat. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sebuah serangan terkoordinasi yang sangat cerdas, dengan tujuan untuk melemahkan mereka sebelum serangan utama datang. Di balik serangan ini, Iran, yang memiliki kemampuan rudal balistik yang sangat maju, telah mempersiapkan serangan utamanya. Dengan Iran sudah siap dengan ratusan rudal balistik yang menunggu untuk diluncurkan, mereka hanya menunggu momen yang tepat. Ketika Iron Dome sibuk menanggulangi serangan dari drone-drone kamikaze yang datang bertubi-tubi, Iran akhirnya mengambil kesempatan itu. Di pusat peluncuran rudal Iran, tim teknis yang sudah siap sejak jauh hari menekan tombol untuk meluncurkan rudal-rudal balistik mereka. Rudal-rudal tersebut meluncur dengan kecepatan luar biasa, menembus langit malam yang gelap dan menuju ke Tel Aviv. Waktu yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dalam sekejap, ratusan rudal balistik Iran melesat menuju kota yang saat itu tengah diserang oleh ribuan drone. Iron Dome, yang sudah tertekan dengan serangan drone, tak mampu menghadapi serangan rudal yang lebih besar ini. Dengan mudah, rudal-rudal Iran menembus pertahanan dan menghujam ke dalam kota, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Beberapa rudal mengenai gedung-gedung tinggi, sementara yang lainnya menghantam pusat-pusat kota yang padat dengan orang. Ledakan-ledakan yang terjadi begitu dahsyat, mengubah Tel Aviv menjadi lautan api. Klub malam yang menjadi pusat perayaan malam itu, yang semula dipenuhi dengan tawa dan musik, kini dipenuhi dengan kobaran api dan kehancuran yang luar biasa. Keadaan yang sebelumnya riuh berubah menjadi panik dan penuh dengan ketakutan. Orang-orang berlarian mencari perlindungan, sementara suara ledakan dan sirene memenuhi udara. Semua orang terkejut. Tidak ada yang siap menghadapi serangan besar ini. Bahkan beberapa pengunjung klub yang semula berdansa dengan bebas, kini terjebak dalam api dan reruntuhan. Mereka yang berhasil selamat berusaha keluar, tetapi jalanan dipenuhi dengan puing-puing dan asap tebal, membuat evakuasi menjadi hampir tidak mungkin. Iron Dome yang terfokus pada serangan drone, tidak mampu menghentikan serangan rudal yang datang begitu cepat. Ledakan demi ledakan menghancurkan seluruh area yang diserang, dan hanya dalam waktu singkat, Tel Aviv berubah menjadi kota yang terbakar. Beberapa bagian kota yang sebelumnya aman, kini dipenuhi dengan puing-puing, api, dan kepanikan. Iron Dome telah gagal, dan dunia mulai menyaksikan dampak dari serangan ini. Dengan Israel terhuyung-huyung akibat serangan ini, dunia internasional mulai memperhatikan dan memberikan reaksi keras. Namun, bagi mereka yang berada di Tel Aviv, waktu terasa berhenti. Keadaan kota yang dulunya damai dan penuh hidup kini hancur dalam hitungan detik. Tel Aviv yang semula menjadi pusat kemewahan dan kegembiraan, kini tenggelam dalam kegelapan. Begitu ribuan drone kamikaze dari Mesir dan Qatar berhasil menciptakan kekacauan di langit, dan rudal-rudal balistik Iran menghujam dengan kejam, tidak ada yang bisa menyelamatkan kota ini dari kehancuran.
Ledakan pertama mengguncang jantung kota. Hancuran dan asap memenuhi udara, menyebar ke segala arah, menyelimuti Tel Aviv dalam kepanikan dan ketakutan. Malam yang cerah dan penuh semangat itu seketika berubah menjadi neraka. Di dalam klub malam yang populer, kerusuhan terjadi dalam sekejap. Pesta yang sedang berlangsung dengan penuh energi dan kebahagiaan berubah menjadi kecelakaan mengerikan. Ketika rudal pertama menghantam gedung terdekat, semuanya terdiam sejenak. Lantai dansa yang sebelumnya penuh dengan orang-orang yang menari, tertawa, dan berbicara, tiba-tiba hancur oleh ledakan yang sangat keras. Beberapa orang terjatuh, sementara yang lain berlari ketakutan, mencoba mencari pintu keluar. Namun, api yang membakar dan puing-puing yang terjatuh menghalangi setiap langkah mereka. Kobaran api merambat dengan cepat, melahap setiap bagian klub yang terbuat dari kayu dan bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Ledakan berikutnya terjadi tepat di atas atap klub, memecah kaca-kaca dan mengirimkan serpihan-serpihan ke segala arah. Suara teriakan dan tangisan orang-orang yang terjebak dalam kebakaran semakin keras. Beberapa pengunjung yang berlari mencoba keluar melalui pintu darurat, tetapi pintu tersebut sudah terkunci karena ledakan yang menghancurkan sistem kunci otomatis. Di luar, Tel Aviv juga tidak lebih baik. Beberapa bangunan yang lebih tinggi, tempat-tempat perbelanjaan, dan kantor-kantor juga mengalami kerusakan parah akibat serangan rudal. Suara sirene polisi dan ambulans terdengar bersahutan, tetapi jalanan kota penuh dengan reruntuhan dan puing-puing yang menutupi segala sesuatu yang ada di jalurnya. Mobil-mobil terbalik, kaca-kaca pecah, dan api yang membakar segala sesuatu menciptakan pemandangan yang menyeramkan. Beberapa orang yang berada di luar gedung mencoba mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Mereka berlarian menuju tempat yang lebih terbuka, namun di jalan-jalan yang dipenuhi puing, itu menjadi hampir tidak mungkin. Hujan debu dan serpihan dari gedung-gedung yang runtuh membuat udara semakin kotor dan berbahaya untuk dihirup. Tak ada lagi tempat yang aman. Ketika rudal-rudal kedua dan ketiga mulai menghantam kota, api mulai menjalar lebih cepat. Beberapa kendaraan yang terbakar meledak, memicu serangkaian ledakan kecil di sekitarnya. Orang-orang yang terjebak di tengah kota mulai panik, berusaha mencari jalan keluar dari kehancuran yang terjadi dengan kecepatan luar biasa. Di dalam klub malam, beberapa orang yang berhasil keluar dari kebakaran terjebak dalam kepanikan yang lebih besar. Beberapa dari mereka berlari ke jalan utama, mencari cara untuk melarikan diri, namun jalanan yang dipenuhi api dan reruntuhan menghalangi jalan mereka. Sebagian dari mereka bahkan terjatuh dan terluka parah akibat puing-puing yang jatuh. Namun, beberapa orang lainnya tidak bisa berbuat banyak selain berteriak minta tolong. Sementara api semakin mendekat. Situasi semakin memburuk. Tidak ada tempat yang aman. Semua orang, baik yang berada di dalam klub malam maupun yang ada di luar, tidak memiliki waktu untuk melarikan diri. Ketika tembakan rudal berlanjut, mereka yang terjebak hanya bisa berharap bisa selamat dari kengerian yang sedang terjadi. Setiap detik berlalu seperti 1000 tahun bagi mereka yang berusaha bertahan hidup di tengah kebakaran dan kehancuran ini. Di luar, medan pertempuran semakin memburuk. Dengan ledakan yang terus mengguncang kota, Israel akhirnya menyadari betapa rentannya Tel Aviv terhadap ancaman yang datang begitu cepat. Serangan ini lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan kekuatan militer Israel, yang selama ini sangat diandalkan, kini terbukti gagal menghadapi ancaman besar seperti ini. Sebagai tanggapan terhadap serangan ini, pemerintah Israel mengumumkan status darurat nasional. Pusat-pusat medis dan rumah sakit kota segera dipenuhi dengan korban yang terluka. Sementara pasukan Israel berusaha untuk melawan serangan yang terus datang dari udara. Namun, banyak yang meragukan apakah ini akan cukup untuk menghentikan serangan yang sudah meluluhlantakkan Tel Aviv. Negara-negara yang terlibat dalam serangan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, bahkan mungkin mereka berencana untuk melakukan serangan lebih lanjut. Namun, saat itu, yang menjadi sorotan utama adalah tragedi yang sedang berlangsung di Tel Aviv. Dengan api yang membakar dan suara sirene yang terus-menerus menggema, kota ini tidak hanya hancur secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ribuan orang kini terjebak dalam penderitaan, terpisah dari keluarga mereka, atau bahkan kehilangan nyawa dalam serangan yang begitu cepat dan kejam. Serangan yang menghancurkan Tel Aviv dengan rudal dan drone kamikaze tidak hanya mengejutkan Israel, tetapi juga dunia internasional. Dalam hitungan detik, pusat peradaban yang selama ini dikenal sebagai pusat teknologi dan kebudayaan di Timur Tengah, kini berubah menjadi lautan api dan kehancuran. Setiap sudut kota dipenuhi dengan reruntuhan dan penderitaan. Tidak ada yang bisa menghindar dari dampak langsung dari serangan ini. Namun, reaksi terhadap tragedi ini sangat beragam. Pemerintah Israel, yang sebelumnya merasa aman dengan sistem pertahanan Iron Dome,
kini terpaksa mengakui bahwa tidak ada sistem pertahanan yang bisa sepenuhnya menjamin keselamatan dari serangan terkoordinasi sebesar ini. Setelah serangan, Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Israel berada dalam status darurat nasional. Semua unit militer, termasuk Angkatan Udara dan Pasukan Darat, mulai disiapkan untuk melawan serangan yang lebih lanjut, yang diyakini bisa datang kapan saja. Perdana Menteri Israel dengan tegas menyatakan bahwa serangan ini adalah tindakan terorisme yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Kami tidak akan membiarkan serangan terhadap rakyat kami tanpa balasan, katanya dengan suara lantang, mengumumkan bahwa Israel akan segera meluncurkan serangan balasan yang lebih besar terhadap negara-negara yang dianggap bertanggung jawab atas serangan ini. Israel tidak hanya menargetkan mereka yang melakukan serangan langsung, tetapi juga siap untuk menghancurkan infrastruktur penting di negara-negara yang mendukung serangan tersebut. Namun, dunia internasional bereaksi dengan cepat. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi yang semakin memanas ini. Beberapa negara barat, yang selama ini mendukung Israel, mengutuk serangan terhadap Tel Aviv dan mendesak agar negara-negara yang terlibat dalam serangan ini bertanggung jawab. Mereka menyerukan pembekuan hubungan diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap Qatar, Mesir, dan Iran, serta menuntut agar kelompok-kelompok yang mendukung serangan ini segera dihentikan. Namun, reaksi dari negara-negara Arab dan negara-negara yang lebih simpatik terhadap Palestina berbeda. Mereka melihat serangan ini sebagai bentuk pembalasan terhadap apa yang mereka anggap sebagai genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Bagi mereka, ini adalah tindakan yang sah untuk membela rakyat Gaza yang telah lama menderita akibat serangan Israel yang terus berlanjut. Beberapa negara bahkan memberikan dukungan moral dan material kepada mereka yang terlibat dalam serangan tersebut, dengan menekankan bahwa serangan ini adalah respons terhadap kebijakan Israel yang dianggap tidak manusiawi. Sementara itu, di dalam negeri Israel, ketegangan semakin meningkat. Banyak warga Tel Aviv yang terkejut dan marah atas serangan ini, merasa bahwa mereka tidak lagi aman di rumah mereka sendiri. Di beberapa tempat, warga mulai melakukan aksi protes besar-besaran, menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dan memastikan bahwa serangan-serangan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sementara itu, media Israel terus membahas bagaimana serangan ini bisa terjadi meskipun Iron Dome dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan terbaik di dunia. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai goyah. Reaksi media sosial juga tidak kalah intens. Di berbagai platform, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, ribuan orang membanjiri dunia maya dengan komentar, opini, dan bahkan ancaman balas dendam. Beberapa warganet mengutuk keras tindakan negara-negara yang mendukung serangan tersebut, sementara yang lain memuji tindakan tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menghentikan kebrutalan Israel. Beberapa bahkan menuntut agar negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk mengubah kebijakan luar negeri mereka, agar lebih berpihak pada kemanusiaan. Tentu saja, di balik semua ini, terdapat berbagai kekuatan yang berperan dalam membentuk opini publik. Beberapa kelompok pro-Israel menyebarkan informasi yang mendukung posisi mereka, menyalahkan serangan ini sebagai tindakan yang sepenuhnya tidak sah dan melanggar hukum internasional. Sementara itu, kelompok yang lebih simpatik terhadap Palestina menyoroti serangan ini sebagai bentuk perlawanan yang sah terhadap penindasan yang sudah berlangsung lama. Meskipun berbagai reaksi datang dari berbagai penjuru dunia, satu hal yang pasti, dunia sedang berada di ambang perang besar. Dengan Israel yang berencana membalas serangan ini dengan kekuatan militer yang lebih besar, ketegangan internasional semakin memuncak. Banyak pihak yang khawatir bahwa jika serangan balasan Israel dimulai, itu akan memicu konflik besar di seluruh kawasan Timur Tengah, yang bisa melibatkan lebih banyak negara dan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar lagi. Dalam beberapa minggu setelah serangan, negara-negara besar mulai merencanakan pertemuan untuk mencari jalan keluar dari ketegangan ini. PBB mengusulkan gencatan senjata sementara, tetapi keberhasilannya masih sangat diragukan. Sementara itu, di lapangan, pasukan Israel mulai melancarkan serangan udara ke beberapa wilayah di Gaza, dan serangan rudal dari kelompok-kelompok pro-Palestina terus mengarah ke wilayah Israel. Tidak ada yang tahu bagaimana ini akan berakhir, namun satu hal yang pasti, Tel Aviv telah menjadi simbol dari perang yang sedang berlangsung, dan dunia hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana peristiwa ini akan berkembang. Setelah serangan rudal yang menghancurkan Tel Aviv, situasi di Israel menjadi semakin tegang. Masyarakat yang semula merasa aman dengan sistem pertahanan canggih Iron Dome, kini terperangkap dalam ketidakpastian dan ketakutan. Pemerintah Israel yang sebelumnya yakin akan kemampuan militer mereka, kini menyadari bahwa mereka telah gagal melindungi kota-kota utama dari ancaman yang datang begitu cepat. Dengan dampak besar yang ditinggalkan oleh serangan, tidak ada jalan lain bagi mereka selain melakukan pembalasan yang lebih besar, meskipun hal ini dapat memperburuk keadaan. Perdana Menteri Israel,
dengan suara penuh amarah dan tekad, mengumumkan bahwa negara itu akan melakukan serangan balasan besar-besaran terhadap negara-negara yang mereka anggap bertanggung jawab atas serangan ini. Kita akan menunjukkan kekuatan kita kepada mereka yang mencoba merusak keamanan dan kestabilan kita, ujarnya di depan wartawan, dengan tampilan yang tegas dan penuh keyakinan. Pasukan udara dan darat Israel bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih intens, dengan tujuan menghancurkan infrastruktur militer di negara-negara yang mendukung serangan terhadap Tel Aviv, seperti Iran, Mesir, dan Qatar. Namun, ketegangan semakin meningkat di seluruh Timur Tengah. Negara-negara yang terlibat dalam serangan terhadap Israel merasa bahwa serangan mereka adalah tindakan pembelaan terhadap Gaza, yang selama ini menjadi sasaran serangan militer Israel. Sebagai respons terhadap serangan Israel yang diperkirakan akan datang, pasukan dari negara-negara pendukung Palestina, termasuk milisi-milisi pro-Palestina, mulai meningkatkan kegiatan mereka di sepanjang perbatasan Israel. Mereka tidak hanya menargetkan militer Israel, tetapi juga melakukan serangan sporadis ke wilayah sipil yang mereka anggap sebagai sasaran sah. Sementara itu, di seluruh kawasan, situasi semakin memanas. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mulai khawatir akan eskalasi konflik ini menjadi perang besar di seluruh Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat mendesak Israel untuk menahan diri dan mencari solusi diplomatik, meskipun mereka tetap menyatakan dukungan penuh terhadap hak Israel untuk membela diri. Namun, seruan untuk perdamaian ini hanya memperburuk situasi di lapangan. Banyak negara yang menganggap bahwa mendukung satu pihak dalam konflik ini akan memperburuk ketegangan global dan merusak hubungan diplomatik antar negara. Sebagai akibat dari eskalasi ini, ribuan warga sipil Palestina yang terjebak di Gaza dan wilayah sekitarnya kini berada dalam bahaya yang semakin besar. Israel, yang sudah memulai serangan balasan udara ke sejumlah titik strategis di Gaza, tidak hanya menyerang fasilitas militer, tetapi juga mengincar infrastruktur penting yang mereka anggap mendukung kelompok militan yang terlibat dalam serangan terhadap Tel Aviv. Sebagai reaksi, kelompok-kelompok militan yang mendukung Palestina melancarkan serangan rudal balistik dari Gaza, menargetkan kota-kota Israel lainnya, menciptakan lingkaran kekerasan yang semakin sulit dihentikan. Di jalan-jalan Tel Aviv, suasana semakin mencekam. Warga sipil Israel yang selamat dari serangan besar-besaran kini berjuang untuk melindungi diri mereka dari ancaman yang terus berkembang. Banyak yang mengungsi dari kota dan mencari tempat yang lebih aman, sementara yang lainnya berusaha mencari cara untuk bertahan hidup di tengah ketegangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pusat-pusat pengungsian dipenuhi dengan orang-orang yang telah kehilangan rumah mereka, dan mereka yang masih berada di Tel Aviv hanya bisa menunggu, berharap serangan selanjutnya tidak akan datang lagi. Di luar kota, pasukan Israel mulai mempersiapkan serangan udara besar-besaran terhadap lokasi-lokasi strategis di Gaza. Mereka tahu bahwa tindakan ini akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi, tetapi mereka merasa tidak ada pilihan lain. Pemerintah Israel berpendapat bahwa mereka tidak bisa mundur, dan meskipun tindakan ini dapat memicu lebih banyak serangan dari kelompok-kelompok militan pro-Palestina, mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan serangan lebih lanjut adalah dengan menunjukkan kekuatan militer yang tak terbantahkan. Namun, meskipun Israel terus memperkuat posisinya, banyak pihak yang mempertanyakan keberlanjutan kebijakan militer ini. Banyak negara besar yang mulai melihat serangan balasan Israel sebagai eskalasi yang berbahaya. Bahkan negara-negara yang sebelumnya mendukung Israel kini mulai meminta Israel untuk mencari jalan damai. Di tengah semua ketegangan ini, tidak ada yang tahu bagaimana konflik ini akan berakhir. Satu hal yang pasti adalah bahwa kebangkitan ketegangan ini telah menciptakan kekacauan yang lebih besar, dan dunia kini hanya bisa berharap agar konflik ini segera mencapai titik terendahnya tanpa melibatkan lebih banyak negara dalam perang yang lebih luas. Serangan yang menghancurkan Tel Aviv dan eskalasi konflik di seluruh Timur Tengah membawa dampak yang mendalam, tidak hanya di Israel dan Palestina, tetapi juga di dunia internasional. Ketegangan yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek militer dan diplomasi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan politik di berbagai negara. Kekerasan yang terjadi, baik dalam bentuk serangan rudal, drone kamikaze, dan serangan balasan, telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap konflik ini, memperburuk polarisasi yang sudah ada, dan menambah lapisan kebencian dan ketidakpercayaan di seluruh dunia. Di dalam negeri Israel, dampak sosial dari serangan tersebut sangat terasa. Warga Tel Aviv yang selamat kini hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Banyak dari mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan teman-teman akibat serangan tersebut. Kota yang dulunya menjadi simbol kemakmuran dan keamanan kini menjadi simbol kehancuran dan trauma. Banyak yang mengungsi, mencari tempat perlindungan di luar kota, sementara mereka yang tinggal masih terjebak dalam sisa-sisa puing-puing yang menghalangi jalan-jalan utama. Rumah sakit hospital penuh sesak dengan korban yang terluka, sementara rumah-rumah sakit darurat di luar kota juga tidak mampu menangani begitu banyaknya pasien.
Situasi ini menyebabkan ketegangan politik yang semakin dalam di Israel. Sebagian besar masyarakat mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengandalkan kekuatan militer sebagai jawaban atas semua ancaman. Warga sipil yang terkena dampak langsung dari serangan ini merasa bahwa kebijakan yang terlalu bergantung pada kekuatan militer telah membawa negara mereka pada jalan yang salah. Di sisi lain, sebagian besar elit politik dan militer masih berpendapat bahwa Israel tidak punya pilihan lain selain membalas serangan tersebut dengan cara yang lebih keras. Mereka percaya bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan negara dan menjaga kestabilan. Namun, protes besar-besaran mulai muncul di jalan-jalan Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya. Warga yang merasa tidak aman dan kecewa dengan kebijakan pemerintah menuntut agar pemerintah Israel segera mengambil langkah diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini. Mereka menginginkan perdamaian, bukan perpanjangan dari kekerasan yang hanya akan menambah penderitaan. Di tengah ketegangan ini, opini publik terbagi. Sebagian besar mendukung tindakan keras terhadap negara-negara yang mendukung serangan terhadap Israel, sementara sebagian lainnya menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian diplomatik yang lebih manusiawi. Di sisi lain, dampak politik dan sosial dari serangan ini juga dirasakan di negara-negara yang terlibat. Di Palestina, meskipun mereka merayakan serangan terhadap Tel Aviv sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, kenyataannya adalah mereka juga terjebak dalam keadaan yang semakin buruk. Dengan serangan balasan Israel yang menghancurkan infrastruktur Gaza, ribuan warga sipil Palestina terjebak dalam kehancuran. Rumah-rumah mereka hancur, dan banyak dari mereka yang terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara, menghadapi kondisi hidup yang sangat buruk. Meskipun ada solidaritas dari negara-negara Arab dan kelompok-kelompok pro-Palestina, kehidupan warga Gaza dan wilayah Palestina lainnya tetap tidak aman. Mereka terjebak dalam konflik yang tak kunjung selesai, sementara kebijakan luar negeri beberapa negara barat tetap mendukung Israel. Di tingkat internasional, dampak sosial juga terasa sangat besar. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menyatakan kekhawatiran atas eskalasi konflik ini. PBB mengadakan pertemuan darurat untuk mencari solusi damai, namun berbagai upaya diplomatik seringkali terhambat oleh kebijakan politik yang berbeda-beda. Beberapa negara besar terus mendukung Israel, sementara negara-negara Arab serta beberapa negara Afrika dan Asia lebih banyak memberikan dukungan terhadap Palestina. Ketegangan ini semakin memperburuk hubungan antar negara dan semakin memperparah polarisasi internasional yang sudah ada. Sementara itu, media internasional memainkan peran besar dalam membentuk opini publik global. Berita tentang serangan yang menghancurkan Tel Aviv, serta laporan-laporan mengenai kerusakan yang dialami oleh warga Palestina, terus-menerus dipublikasikan dan dibahas oleh media di seluruh dunia. Di media sosial, perdebatan antara pendukung Israel dan Palestina semakin memanas. Beberapa pengguna media sosial membela Israel dengan menyatakan bahwa mereka berhak untuk mempertahankan diri, sementara yang lain mengkritik kebijakan Israel dan menyebutnya sebagai tindakan genosida terhadap rakyat Palestina. Ketegangan di dunia maya semakin memperburuk perpecahan yang ada, dengan banyak orang terjebak dalam gelembung informasi yang hanya memperkuat pandangan mereka tanpa mempertimbangkan perspektif lain. Selain itu, organisasi-organisasi kemanusiaan juga berjuang untuk memberikan bantuan kepada korban yang terluka dan terjebak dalam kawasan yang dilanda konflik. Namun, distribusi bantuan menjadi sangat sulit mengingat pertempuran yang terus berlangsung dan blokade yang diterapkan di beberapa wilayah. Mereka yang terjebak di Gaza dan di wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok militan merasa semakin terisolasi dan tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Di tengah semua ini, semakin sulit untuk menemukan solusi yang damai, dan dunia tetap menunggu apakah ketegangan ini akan segera mencapai titik puncaknya, atau apakah masih ada harapan untuk perdamaian. Itulah cerita tentang serangan rudal besar yang menghantam Tel Aviv dan mengubah kehidupan malam yang penuh keceriaan menjadi tragedi memilukan. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi dunia Timur Tengah? Bagaimana kita melihat dampak serangan ini pada politik global? Jangan lupa untuk like dan komen ya, saya ingin mendengar pendapat kalian tentang tragedi ini. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, semoga kita selalu diberi ketenangan hati. Doa sehat selalu untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.